Sampai saking Islam itu detail banget masalah akhlak. Sampai kalau misalnya kita lagi keluar rumah itu tuh diatur segalanya. Termasuk apa? Kata Nabi, kalau kalian keluar rumah lalu kalian pergi ke pasar-pasar atau ke masjid, maka masukkanlah atau sarungkanlah pisau kalian, bukan pedang, apalagi pedang ya, pisau aja disuruh sarungkan, gak boleh kita keluar rumah dalam keadaan membawa pisau. Orang Arab dulu kan kemana-mana bawa pedang sama pisau, sehingga gak sengaja kadang-kadang ngegores orang di jalan. Nabi sampai mengatakan kalau kalian pergi ke pasar atau ke masjid, maksudnya tempat keramaian, maka sarungkanlah pisau kalian. Artinya apa? Janganlah kalian menyakiti orang di jalan, hati-hati. Sampai segitunya Islam mengatur. Masih banyak lagi hal-hal detail termasuk bertamu. Di Al-Quran malah tuh ayatnya, kalau kalian bertamu maka ketuklah pintu sebelum kalian masuk, bukan ngintip. Ada orang bertamu ya, bertamunya gimana? Ketok 3 kali gak ada yang buka, semua jendela diperiksa. Ini tamu atau penggerebekan ya? Nah tamu, cara ngetuk pintu, ini saya pernah diajarin tutorial ketuk pintu yang nyunnah. Jadi kalau kita ketuk pintu yang nyunnah, jangan menghadap ke arah pintu. Jadi kalau ini pintu maka kita balik. Jadi seolah-olah pintu itu ada di sisi kita atau di belakang kita. Jadi ketok pintu gini, Assalamualaikum. Kenapa? Bisa jadi yang membuka pintu adalah perempuan yang dia tidak siap dengan pakaiannya. Karena dia pikir yang datang suaminya. Akhirnya dia buka pintu dalam keadaan tidak siap dan kita tidak perlu melihat auratnya. Sampai segitunya Islam memperhatikan. Ketok pintu, lihat ke arah yang samping atau ke belakang. Assalamualaikum. Kalau yang jawabnya cewek, maka ketika dibuka pintu gak usah dilihat. Ngomong aja sambil tidak lihat-lihatan. Lihat ke sana, kebenaran di sana ada cermin. Lihat ke arah yang berlawanan. Terus ngomong, ada bapak di rumah? Oh nggak ada pesan? Oh bilang aja tadi Hanan datang, oh iya makasih. Udah tutup pergi. Jangan, apa kabar? Jangan sok-sok dekat. Itu etika dalam Islam. Walaupun mungkin di masyarakat kita itu belum terbiasa. Tapi aslinya kayak gitu. Tinggal kita pelan-pelan ngamalin itu untuk diri kita sendiri, keluarga kita, kemudian tetangga kita. Pelan-pelan, gak bisa dipaksain sekaligus. Karena ini adalah habit yang kemudian menjadi culture, tapi asalnya adalah syariat. Syariat dikonversi menjadi habit yang dilakukan bersama-sama menjadi culture, menjadi budaya. Itu asalnya syariat. Ketok pintu aja ngomong sambil nggak ngelihat ke arah dalam. Kemudian sampai kalau kita misalnya yang membukakan pintu laki-laki dipersilakan masuk, boleh masuk, tetapi kita nggak boleh lama-lama. Kenapa? Karena takutnya orangnya punya urusan. Kalau nggak dibukain pintu, jangan maksa. Kalau orangnya mengatakan saya nggak bisa terima tamu, jangan bete, jangan ilfil. Kenapa? Itu hak dia. Sehingga di dalam Al-Quran diajarkan kalau kalian bertamu, lalu orang di dalam rumah mengatakan irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan oleh tuan rumah, pulanglah, kembalilah, saya tidak siap menerima tamu, maka pulanglah, kembalilah, itu lebih baik untuk kalian. Jangan sampai kita disuruh pulang malah kepo. Kenapa disuruh pulang? Ada apa nih? Dia mau ngapain? Gua ngintip nggak bisa. Kalau disuruh pulang, pulang. Dan gak usah kepo. Wah gua cari di Instagram, siapa tahu habis ini dia curhat. Jangan. Mungkin dia lagi ada masalah dan dia gak mau kita datang ngelihat wajahnya yang kusut. Mungkin dia nggak punya makanan untuk dihidangkan di rumahnya dan dia tidak enak dengan kita. Mungkin dia udah siap-siap mau keluar rumah, gara-gara kita datang nggak jadi keluar. Banyak faktor, maka jangan bete. Suruh pulang-pulang. Itu dalam Islam etika. Kalau di zaman kita mungkin kan kalau diketuk, nggak dibukain, ketok sampai 3 kali, ada suara orang suruh pulang kita marahkan. Sombong banget sih jadi orang baru juga ditamuin tapi udah diusir. Itu bukan diusir, itu ada ayatnya di Al-Quran. Dan itu syariat boleh, segitunya Islam.